Halo kawan-kawan overthinkers, gimana nih kabarnya? Apakah sudah menyiapkan amunisi overthinking malam ini? Sudah siapkah kalian bersedih sampai lupa kalau sudah hampir dini hari? Tapi sebelum itu, Dea temenin dulu di Cinema Whisper. Kali ini, kita akan membahas film berjudul The End. Oke, gak perlu banyak cincong lagi, langsung saja kencangkan volumenya, matikan notif WhatsApp keluarga, dan selamat menonton. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan pastinya kita putar dulu intronya. 1, 2, 1 and 2 and 3. Just like the day that I met you, the day I thought forever. Said that you love me, but that'll last forever. It's moved on. Pada awal film, terlihat seorang pria bernama Claudio sedang menuju kantornya. Suasana jalan pagi itu sangatlah ramai tak seperti biasanya. Sambil membaca bahan meetingnya, Claudio mendengarkan berita melalui radio yang mengatakan adanya serangan oleh warga di beberapa tempat dan juga hilangnya banyak warga lainnya. Namun, belum selesai berita itu disiarkan, Claudio meminta sang supir mematikannya. Sesampainya di kantor, di lobi Claudio sudah disambut seorang karyawan magang bernama Sylvia, yang secara inisiatif mengantarkan kopi untuknya. Oh iya, kebetulan Claudio ini salah satu tipe pria yang suka mencicipi banyak wanita, sehingga tanpa perlu pikir panjang, dia langsung meminta Sylvia untuk menjadi karyawan resminya. Ya, siapa tahu bisa jadi korban selanjutnya. Bos mah bebas. Sesaat kemudian, Claudio melihat seorang wanita seksi yang mengalihkan perhatiannya. Di dalam lift tersebut, Claudio mencoba menggoda wanita bernama Marta yang ternyata mantan kekasihnya. Che sei un porco di merda. Namun, lantaran Marta tahu Claudio sudah beristri, maka ia menolak tawaran pria itu. Bahkan, ia meremas rudal Claudio saat pria itu memaksanya. Setelah Marta pergi, Claudio ditelepon istrinya yang mengatakan bahwa berita menyiarkan telah terjadi penyerangan besar-besaran oleh warga yang terlihat menghilang tiba-tiba. No, che casino, che è successo? Lalu, saat itu juga, lift yang ditumpangnya macet dan disinilah awal ketegangan itu. Claudio kemudian melaporkan hal tersebut kepada operator gedung. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya sang operator mengatakan bahwa telah terjadi kerusakan jaringan di atap sehingga meminta Claudio untuk menunggu sekitar 5 menit. Setelah itu, ia menghubungi Sarah, asistennya yang ia minta untuk mengulur waktu supaya kliennya tidak pergi. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang-orang terbatuk di luar. Namun anehnya, tidak ada yang merespon pertolongannya. Bahkan, tatkala Sarah kembali menghubunginya karena klien mereka akan segera pergi, orang-orang di luar tetap tidak menggubris Claudio. Claudio lantas kembali menghubungi operator dan meminta nomor kontak timnya yang sedang memperbaiki lift. Namun tiba-tiba, terdengar suara aneh yang diikuti dengan teriakan panik dari telepon. Tak lama berselang, telepon pun terputus. Merasa dikerjai, ia kembali menghubungi operator lalu memintanya untuk segera menemui timnya. Karena merasa tidak ada harapan, Claudio mencoba membuka lift secara paksa. Sayangnya, pintu itu tersangkut sehingga tidak bisa terbuka penuh dan tubuhnya tidak bisa lewat. Tidak lama berselang, sang istri kembali menelpon dan mengatakan dengan suara panik bahwa ada seseorang menggedor pintu rumah mereka. Dan saat ditanya pun tidak ada respon, persis seperti yang dialami Claudio di dalam lift. Istrinya juga mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak dapat dihubungi sehingga memintanya segera pulang. Namun, Claudio mengatakan bahwa ia tidak bisa kemana-mana. Lagian, kalau berhasil keluar pun dia ada pertemuan penting. Alhasil, Claudio menelepon supirnya, Stefano, untuk menenangkan istrinya di rumah. Lalu tiba-tiba, dari celah pintu itu, dia melihat orang-orang yang berlarian termasuk Marta. Melihat Claudio di dalam lift, Marta meminta untuk masuk. Namun, karena pintu yang macet, seketika itu pula lah Marta ditarik oleh para zombie yang belum terlihat. Ruangan pun kembali hening. Lalu, saat Claudio mengintip keluar, tiba-tiba para zombie berdatangan dan berusaha menangkapnya. Untung saja, perhatian mereka segera teralihkan dengan suara orang yang berusaha menyelamatkan diri. Hal ini tentunya membuat Claudio dipenuhi rasa bingung dan takut.
Dalam kepanikan itu, Stefano menghubunginya dan mengatakan telah terjadi kekacauan di jalan sehingga kemungkinan tidak bisa segera menenangkan istrinya. Namun sayangnya, sesaat kemudian Claudio mendengar Stefano yang berteriak meminta tolong dan telepon lagi-lagi terputus. Tidak berselang lama, sang operator yang kembali menghubunginya dan mengatakan bahwa dia tidak berhasil menemui petugas perbaikan. Namun belum selesai dia bercerita, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari ruangan operator tersebut, diikuti suara teriakan sampai telepon terputus. Saat sedang mengintip keadaan sekitar, Claudio kembali ditelepon Sarah. Ketika saat kemudian, Marta yang sudah menjadi zombie datang karena mendengar suara telepon tersebut. Sontak saja, Claudio segera mencabut besi pegangan lift untuk menghabisinya. Ia lalu mendorong zombie yang sudah tidak bergerak itu dari depan pintu lift karena terlihat menyeramkan. Ngeri juga ya kalau dipelototin kayak gitu, kayak horor. Lanjut, beberapa waktu kemudian, Claudio melihat Sylvia mengendap-endap. Ia pun segera memanggilnya untuk membantu membuka pintu lift. Tapi, usaha mereka tidak berhasil. Parahnya lagi, besi yang digunakan terjatuh. Sehingga terdengarlah suara zombie yang mendekat. Sylvia yang masih di luar pun memutuskan kabur. Dan benar saja, tidak berselang lama, datanglah zombie eksekutif dengan jasnya. Lalu, Sylvia rupanya masih kembali untuk menghabisi zombie itu. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena Sylvia harus tewas dimukbang oleh zombie lainnya. Dalam keadaan makin frustasi, Claudio kembali mencoba menghubungi istrinya, yang alhamdulillahnya masih baik-baik saja. Disitulah, untuk pertama kalinya, dia menangis pada sang istri, dan justru istrinya lah yang menenangkannya. Namun tiba-tiba, terdengar suara kaca pecah, dan istrinya berkata bahwa ada seseorang yang berhasil masuk. Claudio pun memintanya mengurung diri di kamar. Namun sayang, semua itu terlambat karena zombie yang sudah kelewat barbar berhasil memutus telepon keduanya. Membayangkan kematian sang istri membuat Claudio benar-benar frustasi. Sementara, dia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa di saat orang-orang yang dia sayangi tewas di hadapannya seketika. Tak berselang lama, datanglah seorang pria yang meminta masuk. Tapi, Claudio yang sudah putus asa memintanya pergi saja karena pintu lift tidak dapat dibuka. Sayangnya, suara berisik pria itu justru memancing para zombie mengejarnya. Seiring berjalannya waktu, keadaan Claudio menjadi semakin kacau dan kehilangan akal. Sampai akhirnya, ia justru memanggil para zombie untuk masuk ke lift. Saat sedang asyik bermain dengan para zombie, tiba-tiba Sarah yang dikejar oleh zombie lainnya datang. Sontak, hal itu mengalihkan perhatian zombie di lift yang langsung mengepung Sarah. Claudio yang berusaha menyelamatkannya dengan membuat suara gaduh pun sia-sia. Lagi-lagi, ia melihat orang yang dikenalnya mati di depan mata. Aduh, kalau jadi Claudio ini ya, dia pasti udah stres tingkat dewa. Lanjut, untuk mengetahui keadaan di luar, Claudio menonton video di YouTube. Di situ, terlihat seorang wartawan yang menceritakan bahwa orang-orang terlihat gila dengan menyerang orang yang masih normal. Wartawan itu juga menyarankan mereka yang masih normal untuk mengurung diri di rumah. Lalu tiba-tiba, terlihat zombie berdatangan dan menghabisi sang wartawan. Pada saat bersamaan, puluhan zombie kembali mengepungnya karena mendengar suara video. Tatkala Claudio berusaha mengikhlaskan dirinya, tiba-tiba datanglah seseorang menghabisi semua zombie tersebut. Rupanya, sosok pahlawan itu adalah seorang polisi bernama Marcelo. Setelah memastikan Claudio tidak terinfeksi, Marcelo mencoba membantunya. Namun, karena pintu tak kunjung membuka, Marcelo memutuskan menyalakan kembali generator. Ia meminta dipandu Claudio melalui walkie-talkie untuk mengetahui lokasi generator. Sebelum berangkat, Marcelo juga menyerahkan senjata kepada Claudio untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat, terdengar suara tembakan yang diikuti suara Marcelo dari walkie-talkie. Ia mengatakan bahwa dia bertemu dengan beberapa zombie. Selain itu, jalan ke atas pun terhalang tumpukan barang. Claudio lantas mengatakan bahwa di sana ada alat pemanjat gedung yang bisa ia gunakan. Tak berselang lama, Marcelo yang memang canggih ini langsung mengatakan bahwa dia menemukan alat itu di ruangan yang penuh darah.
Sayangnya, jendela menuju atap tertutup, sehingga Marcelo harus menembaknya hingga membuat zombie berdatangan. Come cazzo le fai saltare? Così. Untungnya, mereka tak menemukannya, sehingga Marcelo berhasil menyalakan kembali generator lift. Namun sayangnya, pintu lift itu tetap saja tersangkut, karena rupanya ada benda yang mengganjalnya. Alhasil, Claudio pun berhasil mengambil benda yang mengganjal pintu lift itu. Namun tiba-tiba, sesosok zombie muncul lantaran suara berisik yang ditimbulkan, sehingga dia memutuskan untuk menembaki mereka yang kemudian muncul satu persatu. Untung saja, pintunya masih tersangkut, sehingga Claudio dengan mudah menghabisinya. Namun tiba-tiba, Marcelo mulai berteriak bahwa zombie-zombie mulai berdatangan dan menyerangnya. Kemudian, sambungan walkie-talkie terputus. Entah untuk yang keberapa kalinya, Claudio harus kehilangan orang-orang yang dikenal dalam sekejap. Dalam keputusannya, Claudio kembali memandangi foto istrinya yang bernama Lorena. Hal itu membuatnya makin depresi. Sehingga, dalam penantian panjang yang sebenarnya dia sendiri sudah tidak tahu menanti siapa, Claudio memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri. Tapi ternyata ia tidak memiliki cukup keberanian. Sayangnya, teriakan itu kembali mengundang zombie. Awalnya, Claudio berniat menembaki zombie itu, tapi kemudian dia kembali mengarahkan pistol itu ke dirinya. Untungnya, sesaat kemudian terdengar Marcelo memanggilnya. Setelah berupaya cukup keras, Marcelo berhasil masuk ke dalam lift kembali. Meskipun sayangnya, akibat serangan zombie tadi, Marcelo terinfeksi. Claudio kemudian menanyakan asal zombie-zombie itu. Lantas, Marcelo mengatakan bahwa rumornya virus itu berasal dari hewan. Namun menurutnya, virus ini dibuat oleh orang-orang yang memiliki tujuan tertentu. Marcelo juga mengatakan bahwa warga yang masih selamat sudah dikumpulkan dalam sebuah bunker. Singkat cerita, lantaran sudah merasakan perubahan pada dirinya, Marcelo meminta menghabisinya saat dia tertidur. Mi stendo un attimo, devo riposare. Tapi tentu saja Claudio menolaknya. Ia baru mengiyakan permintaan itu saat Marcelo berusaha membunuh dirinya sendiri. Namun, setelah beberapa waktu menunggu, Claudio tak kunjung menembaknya. Hingga pada suatu ketika, terlihat bekas luka Marcelo mulai mengeluarkan cairan berwarna putih. Dan alhasil, ia pun berubah menjadi zombie yang langsung menyerang Claudio. Dalam usaha mempertahankan diri, Claudio bahkan sempat menembak kakinya sendiri, sebelum akhirnya ia berhasil menghabisi Marcelo. Suara tembakan tadi seketika membuat zombie berdatangan. Claudio yang berusaha menembaki para zombie menggunakan shotgun itu justru akhirnya pingsan karena hentakan dari senjata tersebut. Singkat waktu, ketika kembali tersadar, zombie-zombie tadi sudah pergi. Lalu, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Tapi sayangnya, itu hanyalah suara alarm. Tapi sesaat kemudian, telepon Claudio kembali berbunyi, dan kali ini yang menelepon adalah sang istri. Tentu saja hal ini membuatnya sangat bahagia. Istrinya mengatakan bahwa dia berhasil keluar rumah karena diselamatkan para tentara yang beroperasi. Namun sayangnya, baterai HP Claudio sudah habis, sehingga telepon mereka terputus sebelum sang istri berhasil memberitahu lokasinya. Meski begitu, mengetahui istrinya masih hidup membuat Claudio mendapatkan harapan baru. Dengan semangat, dia mengeluarkan benda yang mengganjal pintu lift tersebut dan berhasil membukanya. Kenapa nggak dari tadi kalau kayak gini ya? Kemudian, setelah mempersiapkan dirinya, Claudio melangkah keluar lift yang telah mengurung sekaligus menyelamatkannya dari serangan zombie. Dalam perjalanannya keluar gedung, Claudio menemukan banyak sekali tubuh berkelimpangan dan hanya bertemu dengan satu zombie yang dengan mudah dihabisinya. Begitu juga saat ia berjalan di kota yang sudah sangat sepi, hanya dipenuhi mayat-mayat manusia. Hingga akhirnya, di sebuah jembatan, manakala dia mengambil sebotol susu di dekat tubuh seseorang, tiba-tiba orang tersebut bangkit menjadi zombie. Namun, sesaat kemudian, sang zombie ditembaki oleh tentara yang berjaga di atas gedung. Claudio pun segera meminta tolong, dan film pun berakhir. Sungguh ending yang cukup memuaskan meskipun tidak begitu epik ya.
Ya, meskipun dia yakin kalian udah biasa sendirian, tapi sendirian di lift itu pasti ada sensasi yang berbeda. Jadi, siapa di sini yang mau mencoba? Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, ternyata slogan ACAB itu tidak semua benar. Nih contohnya, ada polisi baik di film ini. Oke, segitu aja alur film kali ini. Jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dia pamit dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!